Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Fitrianti, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Mayang, kelas Jember 4. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagi saya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang baru. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi terhadap kebutuhan peserta didik, di mana sebelum mengajar, seorang guru perlu memetakan kebutuhan belajar peserta didik yang terdiri dari yang pertama, kesiapan belajar mereka, yang kedua, minat, dan yang ketiga adalah profil belajar mereka. Proses diferensiasi sendiri ini terdiri dari 3 hal pula, yaitu ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan di kelas? Sebelum mengajar, guru memetakan kebutuhan belajar siswa. Untuk kesiapan belajar siswa, maka di awal pembelajaran seorang guru bisa mengobservasi atau memberikan bagaimana memancing siswa untuk mengeluarkan atau bercerita tentang pengalaman belajar mereka yang bersinggungan dengan topik atau materi yang akan disampaikan. Setelah melalui observasi tersebut, seorang guru bisa memetakan kesiapan belajar mereka dan kemudian menindaklanjutinya, menyesuaikan apakah siswa tersebut bisa diberikan materi yang kompleks ataupun masih harus yang sederhana, atau mungkin apakah siswa tersebut sudah siap untuk diberikan materi dengan media-media yang konkret, atau memang harus konkret yang harus dengan media yang bisa mempermudah mereka untuk menangkap materi yang ingin disampaikan oleh guru, atau mereka sudah bisa menangkap suatu materi dengan hal-hal yang abstrak. Jadi kesiapan belajar peserta didik ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang guru dalam menyampaikan materi terhadap peserta didik. Nah, kemudian dari segi minat, ada siswa dengan berbeda-beda ini biasanya juga mempunyai minat yang berbeda-beda pula. Disinilah seorang guru bisa menampung keberagaman minat-minat ini dan mengemasnya dalam satu proses pembelajaran. Satu contoh, guru bahasa Indonesia misalkan ingin menyampaikan materi tentang puisi, ya, bagaimana menciptakan bagaimana siswa itu bisa nantinya membuat puisi dengan teknik yang benar. Nah, di sini guru bahasa Indonesia bisa menampung dari minat siswa yang berbeda-beda tersebut. Misalkan ada yang mempunyai minat yang tinggi dalam memasak, atau mempunyai minat yang tinggi dalam kerajinan, atau mempunyai minat dalam elektronika. Di situ siswa bisa dibebaskan untuk membuat puisi dengan tema-tema yang memang mereka sukai. Nah, dengan harapan dengan adanya kebebasan tersebut, murid-murid akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian dari segi profil, seorang guru juga perlu memperhatikan profil siswa sebelum menyampaikan materi pembelajaran. Kita tahu bersama bahwa gaya belajar peserta didik kita itu berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada pula yang kinestetik. Seorang peserta didik yang mempunyai gaya belajar visual tentunya akan lebih mudah menangkap apabila seorang guru menyampaikan seorang siswa tersebut menangkap dari apa yang dilihatnya. Jadi siswa lebih menggunakan mata untuk belajar mereka, lebih menangkap apa yang dilihat mereka untuk sebagai proses pembelajaran. Berbeda dengan auditory, di mana anak-anak tersebut akan lebih menangkap materi pembelajaran dari apa yang mereka dengar, bukan dari apa yang mereka lihat. Sedangkan tipe siswa yang kinestetik ini biasanya peserta didik lebih suka
menangkap pembelajaran atau merekam suatu pembelajaran itu dari caranya guru bergerak seperti itu. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh guru itu akan lebih bisa ditangkap oleh guru, oleh peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik seperti itu. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini perlu dilakukan? Karena anak-anak perlu mendapatkan kebahagiaan. Semua berhak berbahagia dalam menikmati pembelajaran yang terjadi di sekolah. Sesuai dengan modul sebelumnya, bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya terhadap peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Disinilah perlu peran dari seorang guru, di mana seorang guru harus kreatif dan harus inovatif. Bagaimana seorang guru merancang pembelajaran, berinovasi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan yang berpihak kepada murid. Demikianlah pemahaman saya tentang modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.